Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bismillahi la yadurru ma syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana wa ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan yang sehat insyaallah ta'ala. Dan kemudian sebelum ada sosialisasi, kami beri salam kepada Mudir Pondok Pesantren Darul Arqam, Ustadz Kiai Haji Ayyub Mukhtar Hifdzahullah Ta'ala, dan jajaran Ustadz atau Asatidzah di Pondok Pesantren Darul Arqam. Kemudian ini berjudul oleh-oleh untuk pejuang. Kenapa saya namakan pejuang? Dikarenakan ketika kita sudah ingin, berarti kita sudah disebut pejuang. Pejuang untuk ilmu. Karena bukan hal yang mudah kita mendapatkan beasiswa di Arab Saudi. Perlu banyak rintangan dan kesabaran. Bahkan saya sendiri yang mungkin ya dipilih dari Ustadz Bilal, karena saya yang terakhir masuk dari PCM. Kemarin masuk 2019, kemudian 2020 tidak ada mahasiswa yang diterima di sana. Diterima, tapi tidak bisa masuk dikarenakan ada pandemi. Mungkin saya dipilih bukan karena saya terbaik, mungkin karena pengalaman masuk yang paling baru. Seperti itu. Teman-teman atau santri-santri di Pondok Pesantren Darul Arqam, kita langsung masuk aja ke persyaratan umum ya. Nah, Ustadz MC kelihatan ya ini? Terlihat bagus. Oh iya, Ustadz. Alhamdulillah. Nah, di sini ada persyaratan umum untuk program S1. Yang pertama, ada ijazah SMA atau sederajat. Oh iya, sebelumnya minta maaf ya, nggak pakai Tokiyah atau Kuala Nuswa ini karena headset atau mikrofonnya harus tidak pakai Nuswa. Kemudian tidak pernah di drop out dari universitas lain di Arab Saudi, termasuk di Libya. Kalau di Libya di drop out, pasti akan ada yang namanya data yang akan masuk ke beberapa univ di Arab Saudi. Kemudian ijazah tidak lebih dari 5 tahun. Nomor 4, pemohon beasiswa yang S1 tidak lebih dari 25 tahun. Kemudian peminat fakultas Quran harus memiliki hafalan 30 juz dan mutqin. Seperti itu. Nah, masalah persyaratan umum ini hanya untuk negara kita, negara Indonesia. Kalau di Eropa atau di negara-negara yang sedikit kaum muslimnya, itu bahkan umur 40 saja bisa masuk. Seperti itu. Dikarenakan Indonesia sudah banyak yang di sana, alhamdulillah dibatasi dari pihak kerajaan dan pembatasannya dengan umur 25 tahun. Seperti itu. Kemudian kita lanjut saja ke pemberkasan. Ini pemberkasan juga umum di seluruh Arab Saudi yang pernah kita temui, yaitu tadi ijazah SMA sederajat. Nah, kalau di ijazah ini saya pernah ceritain ke beberapa sosialisasi di beberapa pondok pesantren juga. Ijazah SMA yang saya berikan itu bukan ijazah SMA, tapi ijazah SMP dulu. Saya juga tidak tahu kenapa diterima. Bahkan ya, tazkiyah atau rekomendasi yang saya berikan ke pondok, yang diberikan
yang saya berikan ke Madinah University ya, itu tazkiyah atau rekomendasinya dari salah satu guru saya di pondok pesantren. Cuma itu saja. Dan cuma satu, enggak dua, dan tapi alhamdulillah diterima seperti itu. Kemudian nomor 2 ada daftar nilai ijazah atau rapot terakhir. Nomor 3 ada syahadah husnul syirah wasuluk atau SKCK. Kemudian ada akte kelahiran dari instansi terkait. Kemudian surat keterangan sehat. Kemudian ada foto, tazkiyah, dan semua berkas-berkas di atas harus diterjemahkan melalui penerjemah resmi. Bukan orang yang bisa bahasa Arab kemudian disuruh untuk menerjemahkan. Itu tidak sah. Yang sah adalah diterjemahkan oleh penerjemah resmi. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, seputar pendaftaran UIM. Ini kenapa saya seputar pendaftaran UIM? Ini saya cuma contohkan untuk pendaftaran UIM, karena di setiap universitas di Arab Saudi itu memiliki nizam-nizam atau peraturan-peraturan yang berbeda dalam menerima mahasiswa seperti itu. Nah, mulai tahun 2010 sampai sekarang berarti sudah hampir 11 tahun UIM tidak pernah merubah tata cara pendaftarannya seperti itu. Yaitu bisa kita daftar melalui webnya, yaitu dengan mengirimkan formulir kita dan berkas-berkas tadi melalui web itu. Namanya dengan murasalah seperti itu. Kalau murasalah sekarang sangat ditekankan sekali karena tidak ada muqabalah yang diselenggarakan di beberapa universitas di Arab Saudi. Maka murasalah untuk 2 tahun terakhir ini sangat bisa kita gantungkan atau kita tekankan kepada santri di Pondok Pesantren Darul Arqam. Kemudian muqabalah bisa di Madinah maupun di Indonesia. Kalau di Indonesia ada beberapa pondok-pondok seperti Darun Najah, Al-Bukhari dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, ini daftar universitas di Arab Saudi. Universitas di Arab Saudi sebenarnya banyak sekali, ada 30-an lebih. Kemarin saya baca dan dapat informasi dari PPMI Madinah. Nah, tapi ada sekitar 26 universitas di Arab Saudi yang siap membuka beasiswa untuk mahasiswa luar Saudi. Di antaranya ada Universitas Ummul Qura. Nah, Ummul Qura ini berada di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian ada Islam Madinah. Ya. Kemudian ada Universitas King Saud. Kemudian ada King Faisal. Ada King Abdul Aziz atau KAU. Kemudian ada Universitas Imam. Ini Imam sangat masyhur sekali di Indonesia ya. Kemudian kita lanjut lagi. Ini yang masyhur ya. Ya menurut saya masyhur di kalangan teman-teman. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ada beberapa profil tentang Universitas Ummul Qura. Saya bacakan, Universitas Ummul Qura adalah salah satu universitas yang sangat sulit sekali menerima beasiswa luar negeri. Bahkan orang Indonesia saja yang di sana hanya kurang lebih 40-an, kurang dari 50. Info ini saya ambil kemarin dari teman yang berkuliah di Ummul Qura. Sangat sedikit sekali. Ini mempunyai gengsi yang sangat hebat kalau di kalangan mahasiswa Indonesia. Kalau sudah masuk Ummul Qura berarti
dia terpilih gitu loh. Bahkan setiap tahunnya tidak lebih dari 5 orang yang bisa masuk universitas ini dari Indonesia. Bahkan sudah banyak sekali yang mendaftar berkali-kali juga, namun tidak bisa. Seperti itu. Dan ini sangat dekat dengan Masjidil Haram. Karena teman saya yang dari sana sekitar 20-30 menit, tergantung kemacetan di sana. Karena sangat macet sekali ketika mau masuk waktu sholat. Seperti itu. Kita masuk ke slide selanjutnya. Dan ini ada Universitas Imam Muhammad bin Saud. Ini universitas yang sangat banyak sekali ladang dakwahnya atau sayap dakwahnya. Salah satunya ada di Indonesia yang dikenal dengan LIPIA atau IMSIU. Ya, sekarang LIPIA sudah berganti nama dengan IMSIU kalau teman-teman tahu ya. Atau satu saat tahu sekarang sudah berganti dengan IMSIU. Setahun yang lalu saya belajar di LIPIA, salah satu cabang LIPIA di Surabaya. Dan waktu itu juga sudah berganti dengan IMSIU. Dan tidak banyak perubahan yang saya dapat dari LIPIA ketika pindah ke Saudi. Bahkan lebih baik. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke Universitas King Abdul Aziz. Ini tahun kemarin sudah dideklarasikan sebagai universitas terbaik di Timur Tengah. Dan sangat direkomendasikan untuk peminat ilmu umum karena sangat banyak sekali pilihan-pilihan di sana seperti ilmu tibbiyah atau kedokteran, kemudian geografiah atau geografi, dan banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapat di universitas ini. Kemudian kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini untuk akhwat. Untuk akhwat, untuk teman-teman perempuan atau santri-santri perempuan ya, ini bisa menjadi referensi untuk bisa ke sana. Tapi untuk akhwat harus ada mahram ya, atau laki-laki untuk menjaganya. Tapi laki-laki ini bukan sembarang laki-laki. Mahram ya, entah itu suami atau dia bapak atau kakak yang bekerja di sana, itu bisa untuk mendaftar di Universitas Ratu Nurah ini. Ini juga sangat terkenal dan menjadi universitas Arab Saudi terbesar yang khusus untuk wanita. Seperti itu. Itu berada di Riyadh ya. Kemudian ada Universitas Ummul Qura. Kalau kita tahu sekarang Ummul Qura dibagi menjadi 3. Salah satunya khusus untuk akhwat. Satunya saya lupa. Satunya lagi juga saya lupa. Seperti itu. Tapi satunya itu sudah khusus untuk akhwat. Dan kabar terakhir dari teman-teman yang di KAU, kemarin saya dapat kabar bahwasanya di KAU itu sudah ada kampus khusus untuk akhwat juga. Tapi kabar ini baru saya dapat kemarin. Tapi semoga saja juga seperti itu untuk bisa dimasuki mahasiswa akhwat ya. Kemudian kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini salah satu pendaftaran di UIN ya. Itu ada linknya di sini. Kalau kita klik bisa langsung ke webnya. Tapi tutorial pendaftarannya mungkin besok untuk follow up ke depannya saja. Untuk sekarang pengenalan karena pesertanya dari Bapak, Ibu, santri juga asatidzah bahkan kelas 1 dan kelas 3 kemarin saya baca di tornya. Mungkin terkhusus untuk teman-teman kelas 3 SMA yang ingin melanjutkan kuliah, nanti mungkin bisa di follow up lebih lanjut ya. Tata cara pendaftarannya, bagaimana persiapannya dan lain sebagainya, mungkin besok kita follow up lebih lanjut dan tidak berhenti di sini saja. Mungkin dibuatkan grup WA atau yang lainnya. Seperti itu. Lanjut lagi, ini sekedar pesan dan tips
dari saya pribadi. Banyak calon pendaftar yang sangat bergantung pada berkas, terutama rekomendasi atau tazkiyah. Pada dasarnya itu memang penting. Namun yang paling penting adalah ikhlas dalam menuntut ilmu dan azam untuk mendapatkan ilmu itu sendiri. Banyak sekali teman-teman saya itu pas daftar bareng sampai rekomendasinya ke menteri, ke Kemenak, ketua Kemenak setempat, bahkan rekomendasinya sampai 5. Qadarullah ta'ala, mereka-mereka yang sangat bergantung dengan rekomendasi itu malah tidak diterima sama Arab Saudi. Mungkin yang ikhlas dan azamnya kuat ini yang menjadi wasilah kita untuk bisa berkuliah di Arab Saudi. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Jangan sampai teriming-imingi oleh uang. Jangan sampai teriming-imingi oleh bisnis. Jadi kalau juga tidak ada azam yang kuat atau kemauan yang baik, itu nanti akan berhenti di tengah jalan. Karena banyak juga yang stres atau sampai putus asa dalam mencari berkas-berkas yang diperintahkan atau dipersyaratkan Arab Saudi. Seperti SKCK, pembuatannya harus ngantri. Kemudian surat lihat itu harus beberapa jam di rumah sakit. Kemudian harus meluangkan uang kita, mengorbankan uang kita untuk beberapa hal seperti terjemahan berkas atau kesehatan, kemudian fotokopi, foto dan lain sebagainya. Itu banyak menyita waktu, juga membuang uang. Tapi itu namanya adalah pejuang. Kalau tidak pejuang, tidak seperti itu. Pejuang itu harus mengorbankan beberapa hal yang dia cintai untuk mencapai piala yang sudah disediakan. Kemudian poin 1, selalu cek status pendaftaran, ya. Ini selalu dicek, jangan sampai hilang. Ketika kita sudah mendaftar, itu pasti diberi namanya rokmu tasjil atau angka pendaftaran atau nomor pendaftaran. Dan nomor pendaftaran ini itu melingkupi banyak sekali di berkas maupun di data-data kita. Ini jangan sampai hilang. Kalau hilang nanti bingung. Nanti isyar qabulnya mau dikasih ke siapa kalau hilang. Kemudian poin kedua, pastikan status rok mustasjil itu atau nomor pendaftaran itu dalam keadaan tahta dirasah atau sedang dipelajari. Maksudnya sudah dipelajari. Kalau belum tahta dirasah, itu biasanya berkas antum atau berkas kita yang kita kirim ke web itu biasanya salah atau kurang. Tapi kalau sudah tahta dirasah, itu biasanya sudah dalam pemeriksaan. Berarti sudah lengkap, sudah layak untuk diperiksa. Seperti itu. Kemudian berdoa dan minta doa. Ini selalu ya. Berdoa sendiri dan minta doa. Karena kita tidak tahu doa mana yang bisa terkabul. Kadangkala doa orang tua, kadangkala kakek, nenek, atau kakak kita sendiri, atau bahkan doa kita sendiri. Kita tidak tahu mana yang dikabulkan terlebih dahulu. Kemudian step berikutnya, nah ini universitas kami ya, di gerbang UIM, ini yang saya ambil sendiri. Karena nanti ketika saya ambil di Google malah pecah-pecah ya. Ini yang saya ambil sendiri dari handphone saya. Ini salah satu gerbang di UIM. Sangat dekat sekali dengan Nabawi atau Masjid Rasulullah SAW. Kemudian lanjut lagi ya. Kegiatan PCIM. Ini ada Baitul Arqam. Ada Muscab, musyawarah cabang. Ada rapat rutin. Kemudian menemui tamu yang berkunjung. Ini alhamdulillah ya, di Madinah atau di Makkah itu pasti banyak yang berkunjung. Bahkan diceritakan ulama terdahulu seperti
Imam Malik rahimahullah yang memiliki mazhab Maliki itu bahkan tidak safar sama sekali. Karena layaknya seorang penuntut ilmu adalah safar. Namun Imam Malik tidak safar sama sekali. Dikarenakan banyak ulama-ulama yang berdatangan di Arab Saudi untuk umroh. Makanya Imam Malik ketika ada ulama datang, langsung beliau belajar di situ. Karena memang Madinah dan Makkah itu pusatnya ya. Seperti itu. Kemudian kajian dan pembahasan beberapa buku Muhammadiyah seperti HPT dan lain sebagainya. Kemudian latihan tapak suci rutin. Nah ini saya juga pernah ikut sekali, namun ada kendala beberapa kali dikarenakan ini adalah tapak suci yang sedikit ilegal ya, seperti itu. Karena di Arab Saudi sendiri, kalau kita berfirqah atau berkelompok-kelompok itu malah diwaspadai, seperti mengibarkan bendera Muhammadiyah itu sangat dilarang. Bahkan ada pepatah dari PCM ya, pepatah PCM mengatakan tembok di Arab Saudi itu bisa berbicara, ada telinganya. Makanya kita sangat berhati-hati ketika rapat, ketika pertemuan dan lain sebagainya. Jangan sampai mengibarkan bendera Arab Saudi. Nah ini kenapa alasan PCM Arab Saudi kurang bergema di Arab Saudi. Dikarenakan itu tadi, kita dianggap ya agak menyeleweng seperti itu. Kemudian ada perekrutan anggota. Nah, perekrutan anggota ini kita tidak melakukan secara aktif, namun secara pasif. Yang mau ikut. Kita tidak menawarkan Muhammadiyah untuk diikuti, tapi mereka sendirilah yang menawarkan dirinya untuk ikut Muhammadiyah. Seperti itu. Karena kita menilai bahwasanya ketika menawarkan diri lebih baik daripada kita menawarkan. Dan rasa memilikinya lebih bagus daripada mereka yang kita rekrut dengan paksaan. Seperti itu. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama ya. Kemudian kita lanjut saja ke foto bersama PCM ini. Yang paling atas ini ketika Baitul Arqam pertama. Ini di Baitul Arqam pertama 2020 awal Februari. Ini anggota-anggota yang sudah lama tapi belum dilantik, kita lantik seperti itu. Kemudian ini pertemuan dengan beberapa pimpinan-pimpinan Muhammadiyah. Ini paling bawah ini ada Ustadz Bilal, ada Ustadz Abdul Bukti ya, sekretaris APP sepertinya. Kemudian ada beberapa jajaran teman-teman yang ikut dalam pertemuan bersama beliau. Kemudian ini sudah ke slide ke-18, tinggal sekali lagi. Nanti kita banyak untuk berdiskusi saja ya. Daripada kita seperti ini, lebih enaknya kita tasaul ya. Saling bertanya, kita saling menjawab juga. Daripada seperti ini lebih enak kita berdiskusi, munaqasyah ya. Nah, kemudian ini bagaimana living cost di Arab Saudi. Asrama yang cukup untuk mahasiswa dan tanpa biaya. Ini ada 3 pilihan kepada teman-teman yang ingin melanjutkan di sana. Yang pertama, ada asrama yang cukup. Maksudnya asrama yang memadai sekali untuk mahasiswa yang ingin tinggal di asrama tanpa biaya sedikit pun. Kemudian ada beberapa universitas yang menyediakan sukoh atau apartemen atau tempat tinggal bagi mahasiswa yang sudah menikah dan membawa keluarganya ke lingkungan universitas. Ini juga gratis. Cerita terakhir dari teman kami di Arab Saudi, juga anggota PCI juga, beliau ingin membawa keluarganya ke sana. Anaknya 3, kemudian istri 1 ya. Mau dibawa ke sana, alhamdulillah juga sudah diizinkan, tapi masalahnya ada di ini, sukohnya. Sukohnya harus ngantri ternyata. Sangat banyak sekali teman-teman mahasiswa di sana sudah menikah, sehingga sukoh atau tempat tinggal yang disediakan oleh universitas itu sudah penuh. Ya, itu menjadi kendala beliau untuk membawa istrinya. Kemudian menyewa rumah atau sukoh dengan biaya mandiri.
Dan ini banyak sekali dilakukan oleh teman-teman dari Eropa ya, karena nilai mata uang mereka lebih tinggi daripada Arab Saudi. Mereka menganggap sukah atau apartemen atau rumah di sana itu sangat murah sekali. Mereka membawa istri, anak-anak mereka ke sana dengan biaya mandiri juga. Berbeda dengan Indonesia, nilai mata uang kita rendah, ya kita menganggap harga di Saudi itu sangat mahal. Seperti itu. Nah, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Ini keistimewaan belajar di Arab Saudi. Bonus-bonus yang antum dapat ketika antum sudah belajar di Arab Saudi. Yang pertama, pasti dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menjadi tetangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini PR yang sangat berat bagi saya dan teman-teman mungkin ya. Menjadi tetangga Nabi, kita harus memang selayaknya tetangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana. Kemudian belajar dan mulazamah langsung dari para masyayikh atau syekh-syekh yang mengajar di sana. Kemudian belajar bersama mahasiswa dengan heterogenitas budaya dan bangsa. Kemudian umroh setiap bulan atau seminggu sekali itu sangat bisa dilakukan. Kemudian ada bisa ke Masjid Nabawi setiap hari dan sholat di sana. Ini khusus mahasiswa UIM ya. Kenapa UIM? UIM itu ratingnya itu di bawah UMS, Universitas Muhammadiyah Solo. Kemarin saya lihat di rating Universitas Islam seluruh dunia, itu UMS melebihi angka di UIM. UIM itu di bawah UMS. Entah sektor apa yang menjadi penilaiannya, tapi di ratingnya itu UIM di bawah UMS. UIM ini memang sangat ratingnya memang sangat sedikit ya. Fasilitas juga tidak sebaik di KAU atau di Universitas Imam atau Ummul Qura. Namun daya tarik tersendiri di UIM adalah kita dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita dekat dengan Nabawi atau Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu keistimewaan di UIM itu. Tapi untuk segi fasilitas sangat jauh dibanding dengan KAU, Universitas Imam atau King Faisal atau yang lain sebagainya. Memang kita kalah. Tapi kita mendapatkan keistimewaan yang lebih daripada fasilitas. Kemudian dekat dengan heritage Islam seperti Honda, Masjid Kuba, atau perpustakaan yang dulu bekas rumah Nabi atau dan sebagainya. Heritage di sana sangat banyak sekali. Teman-teman yang suka dengan arkeologi atau sejarah Islam sangat cocok untuk belajar di Arab Saudi. Kemudian sering dijenguk oleh saudara, teman, atau tokoh-tokoh hebat. Rasa santri di sini tidak akan hilang. Kita seperti santri Nabawi, bukan mahasiswa. Santri setiap bulan sekali atau 2 bulan sekali dijenguk oleh kerabat, orang tua, dan sebagainya. Sama seperti kita. Ketika ada orang umroh, saudara umroh, tetangga umroh, pasti kita dijenguk. Kita dibawakan makanan khas Indonesia. Itu seperti nikmat sebagai seorang santri di Indonesia. Tapi next level lah, lebih tinggi seperti itu. Kita sering dijenguk, sering dibawakan makanan, dan lain sebagainya. Lanjut, ini bonus foto-foto ya, itu ada di Masjid Kuba dan Qiblatain ada juga. Kemudian ada ini ada anak-anak yang sedang berbincang-bincang. Nah, ini foto kami yang sedang dijenguk ya oleh sanak keluarga. Kemudian ini ketika pembagian nikmat-nikmat dari teman-teman atau masyayikh di Saudi, seperti buku atau makanan
yang sudah disediakan oleh para dermawan dari Arab Saudi. Lanjut lagi. Nah ini kemarin banyak sekali yang chat ke saya atau kontak pribadi ke saya. Ini bener nggak ini? Ini hoax atau memang resmi dari Kemenlu atau Kemenak? Memang ini resmi dari Kemenlu. Nanti kalau ada edaran PDF yang bertanda tangan dari Ustadz Bagus atau Bapak Bagus, itu insya Allah resmi dari Kemenlu Timur Tengah. Dan di sini berisi tentang persyaratan umum di universitas di Arab Saudi. Nanti mungkin Ustadz Ade ya, Ade Suryadi, yang selama ini kontak dengan saya, itu bisa membagikan PDF ini ke teman-teman santri yang ingin atau mempunyai niatan untuk belajar di Arab Saudi. Kemudian daftar berbagai universitas di Arab Saudi ini juga termaktub di situ. Insya Allah lengkap sekali. Nah, ini yang terakhir, Al-Wahad dan peran PCM Arab Saudi dalam proses pendaftaran kader Muhammadiyah ke universitas di Arab Saudi. Al-Wahad itu adalah salah satu program kerja kita dari bidang pengkaderan ya, untuk pendaftaran teman-teman kader Muhammadiyah di Universitas Arab Saudi. Kita bisa bantu berkas, kita bisa bantu tata cara pendaftarannya. Insya Allah kita bantu. Dan di Al-Wahad ini sempat vakum juga ya, setahun 2 tahun kemarin dikarenakan salah satu pionir di PCM juga sudah lulus. Nah, kayaknya masih ingin kesetaraan, dan kita dari bidang pengkaderan ingin kesetaraan itu bisa lebih lah, bisa melebihi Al-Wahad ini. Semoga nanti Al-Wahad dan PCM bisa membantu teman-teman untuk mendaftar di universitas di Arab Saudi. Sudah banyak teman-teman yang mendaftarkan di PCM, seperti di Universitas Qasim atau KAU, itu paling banyak di KAU selain di Madinah. Kemudian di mana? King Faisal juga ada. Kemudian di mana? Unaizah juga ada. Di Damam juga ada. Banyak sekali insya Allah channel-channel PCM yang bisa membantu teman-teman untuk bisa berkuliah di Arab Saudi. Nah, seperti itu saja ya dari saya. Nanti kita tasaul atau saling tanya-menanya. Semoga cukup ya. Monggo Ustaz, MC sudah cukup mungkin. Baik, terima kasih Ustaz atas paparan yang diberikan, sangat lengkap dan bermanfaat sekali. Pada intinya kembali ke yang tadi berarti saja ada ikhlas yang betul-betul dan azam yang kuat supaya ananda santri semua bisa kuliah dimanapun, salah satunya di Arab Saudi. Jangan teriming-imingi dulu dengan beasiswa, fasilitas-fasilitas, dan juga jangan pesimis dulu dengan kesulitan-kesulitan. Intinya terus ya, perbarui niat dan kuatkan azam, betul-betul ananda santri semuanya ingin mencari ilmu. Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membantu ananda santri semuanya. Baik ananda santri sekalian atau para orang tua dan asatidz, dari pemaparan tadi barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh melalui chatting dengan menuliskan atau mungkin dengan cara raise hand bertanya langsung. Dipersilakan kepada ananda santri, para asatidz ataupun mungkin orang tua. Kalau melalui chat, Ustadz tadi ada yang bertanya terkait surat yang tadi ditampilkan. Itu sekedar maklumat atau memang Kemenak nanti akan mengkoordinir, itu kan terkait apa tindak lanjutnya, atau memang secara mandiri saja setiap peserta atau orang tua yang mendapatkan surat itu silakan untuk melakukan
mencari informasi sendiri atau memang ada koordinasi dari Kemenag secara khusus? Barangkali Ustaz bisa ditanggapi terlebih dahulu. Silakan. Tayyib. Khair ini tadi ada pertanyaan tentang dari Kemenlu itu. Memang itu menjadi muktamad ya atau sandaran bagi teman-teman di PPMI untuk bisa membantu teman-teman yang di Indonesia ya untuk mendaftar ke Arab Saudi. Itu memang menjadi muktamad atau sandaran dari persyaratan, kemudian universitas-universitas yang bisa menerima beasiswa itu memang menjadi sandaran kita, gitu Ustaz. Bisa. Baik, terima kasih. Berarti barangkali ini ada santri yang berminat, mohon bantuannya supaya ada semacam bimbingan atau asistensi terkait informasi terupdate langkah-langkah yang harus ditempuhnya. Insya Allah mungkin begitu saja. Iya Ustaz. Oke. Kemudian ada lagi yang bertanya terkait tahun pelajaran, apakah menggunakan penanggalan Hijriah atau Masehi. Secara anak-anak kami tiap tahunnya terkendala dengan ijazah dari negara yang lumayan agak terlambat, atau memang sesuai dengan yang ditetapkan di sana. Barangkali bagaimana saat gambarannya? Kalau saya dan teman-teman di Ummul Qura kemarin ngobrol ya, itu banyak sekali teman-teman yang hanya memakai ijazah pondok, bahkan diterima loh. Nggak usah pakai SK HUN atau ijazah resmi dari negara, itu bisa diterima. Bahkan saya sendiri bukan pakai ijazah pondok SMA, bukan pakai ijazah resmi dari negara, tapi saya pribadi sendiri memakai ijazah SMP. Bayangkan saja ijazah SMP loh. Itu bisa diterima, Masya Allah. Alhamdulillah juga. Kemudian yang menjadi kendala juga itu adalah sistem di masing-masing universitas. Ada yang sangat detail dalam pemeriksaan dan juga ada yang tidak detail dalam pemeriksaan. Salah satu yang tidak detail itu Ummul Qura dan Universitas Islam Madinah. Kemudian Universitas Imam itu juga terkenal kurang detail dalam memilih berkas-berkas yang bisa dimasuki oleh mahasiswa-mahasiswanya yang layak dengan syarat-syarat dari universitas mereka. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Berarti sudah jelas mungkin gambarannya. Kalaupun terkendala dengan kalender pembelajaran tahun ajarannya yang mungkin berbeda dengan Saudi menggunakan Hijriah, tapi patut dicoba kita intinya menggunakan ijazah pondok yang berbahasa Arab, begitu saja. Iya Ustaz. Terutama untuk amannya kita memakai ijazah yang ada logonya atau capnya. Maksudnya logo burung Garuda. Kata beberapa teman-teman yang S2 ya, yang bekerja untuk Imadah, kan ada beberapa mahasiswa S2 di Indonesia, kemudian dibebani, diamanai untuk membantu di Imadah Su'un Tulab. Salah satunya di pendaftaran dan perekrutan mahasiswa. Nah, kata mereka, yang penting ada logo burung Garudanya yang menandakan itu memang dari negara. Itu beberapa teman-teman juga mengatakan seperti itu. Tapi ini masalah yang tidak resmi dan mungkin jangan sering-sering dicoba ya. Kalau ada ijazah yang resmi, langsung diganti saja. Kan bisa diganti itu nanti. Di webnya, pertama kali kita masukkan dengan semisal ijazah SMP. Kemudian ketika ijazah SMA sudah ada, langsung kita ganti dengan ijazah SMA. Itu yang saya lakukan. Baik. Berarti dipahami berarti ya. Iya, Ustaz. Menunggu ijazah yang resmi dari pemerintah,
Ya. Dikeluarkan, kita kan sudah mempunyai ijazah pesantren yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ya. Dan menunggu mungkin bisa itu dulu karena kan UIN dibuka sepanjang tahun ya. Betul Ustaz, betul. Kalau UIN saja loh. Ya. Tapi kalau KAU itu ada beberapa waktu. Kemarin kalau S2-nya ada waktu-waktu tertentu untuk masuknya. Begitu juga dengan Universitas Prince Nourah ya, yang tadi saya jelaskan untuk khusus wanita tadi. Nah, itu juga ada waktu-waktu tertentu, tidak sepanjang tahun. Seperti itu. Baik, berikutnya mohon maaf, ada yang bertanya, tadi padahal sudah ini ya, terkait universitas mana saja yang membolehkan perempuan kuliah di sana. Kemudian fakultas kedokteran apakah sama dengan fakultas agama yang lainnya mempersyaratkan hafalan Al-Quran minimal dan berapa kira-kira untuk program umum? Untuk program umum mereka menggunakan standarisasi bahasa Inggris ya. Jadi dengan TOEFL. Teman-teman beberapa PCM S2, S3 itu juga mengambil umum, mereka tidak lancar dalam berbahasa Arab, bahkan sangat minim dalam hafalan Al-Quran. Tapi mereka alhamdulillah diterima dikarenakan mereka masuk ke bidang umum dan memakai nilai TOEFL mereka untuk bisa pembelajaran di kelas ya. Seperti itu, Ustaz. Jadinya tidak menjadi syarat hafalan ketika kita ingin kedokteran atau jurusan kedokteran. Baik, mungkin sambil menunggu yang lain bertanya, Pak Mudir ada yang ingin ditambahkan? Dipersilakan. Dinyalakan dulu mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Dirja, banyak sekali ini yang ingin ditanyakan. Oh, apa itu, Ustaz? Pertama, kita kan dari Darul Arkom itu ya dengan ijazah dia itu bisa ke ITB, bisa ke Unpad, bisa ke jurusan umum lah. Di samping ke UIN, IAIN, UMY gitu ya, UMS gitu. Kita menebar kemana-mana lah. Jadi begitu juga ke Timur Tengah, terutama ke Saudi Arabia. Nah, kalaulah misalkan ada ananda kita di DA yang ingin misalkan ke King Fahad yang di Dohron itu, King Fahad, Jamiatul Malik Fadil Bitrul wal Ma'adin. Kan di sana itu anak ITB juga ada yang melanjutkan ke sana S2-nya dari ITB. Nah sekarang bagaimana kalau anak kita, kita santri kita bisa nggak ke sana? Kebetulan di sini hadir juga para kepala madrasah dalam acara webinar ini, juga wakil mudir bidang pendidikan yaitu. Jadi yang mungkin kita nanti sosialisasi ke anak-anak. Dulu saya di King Saud University kan S1 Fakultas Pertanian di Riyadh. Nah, di King Saud University kan banyak yang namanya Fakultas Tarbiyah, jurusan di Dirosah Islamiyah itu. Yang banyaknya umum di King Saud University itu. Iya, betul. Nah, kita masih bisa nggak ke King Saud University? Atau saudara teman-teman PCM yang ada di Riyadh bisa nggak memperjuangkan? Terus juga ke Jamaah Imam. Kalau Jamaah Imam mungkin agak berat karena sudah punya cabang di Jakarta. Enggak. Itu mungkin yang perlu dimohon bantuannya. Kedua, kita ketika ke Ummul Qura itu sulit, misalkan tadi disampaikan Ustaz Dirja, bagaimana kan di Taif juga ada universitas. Ya, bagaimana kalau anak kita itu santri itu masuk aja S1-nya di universitas yang ada di Taif. Pertama Taif kan alamnya indah, dekat ke Mekah, bisa umroh lah tiap minggu gitu. Nah, nanti S2-nya itu bisa ke Ummul Qura gitu. Bisa ke Madinah gitu kan, begitu, tidak langsung S1-nya ingin di Ummul Qura. Iya betul Ustaz. Nah, terus seperti di Qasim tadi Ustaz Irja sampaikan, di Qasim dan Unaizah. Qasim Unaizah itu antara Riyadh Madinah ya. Iya betul. Riyadh Madinah. Jadi di pertengahan Riyadh Madinah kan, itu kan agamanya lebih kuat lagi di sana. Itu wali kota Depok, Dr. Muhammad Idris Abdus Somad, wali kota Depok. S1-nya itu di Qasim. S2-nya di Riyadh, S2 dan S3-nya. Jadi kalau anak kita nanti melalui wadir bidang pendidikan, melalui kepala madrasah, saya mau menginventarisir
anak-anak yang ingin dirosah Islamiyah. Jadi tidak mesti kita paksakan harus ke Ummul Qura, tidak mesti kita paksakan harus ke Madinah. Bagaimana yang penting keterima S1 di Saudi Arabia lah, di Universitas Negeri Saudi Arabia. Baru nanti perjuangan S2-nya di universitas-universitas yang sudah terkenal itu gitu. Nah gitu. Jadi kita fasilitasi lah. Nah sekarang ingin tahu itu universitas-universitas yang baru-baru itu, yang banyak di atas 26 itu bagaimana cara ininya, cara ya pihak DA lah, cara mendapatkan nomor kontak ibadah kubul, syu'unul kubul wa tasjil. Nah, bagaimana cara mendapatkan sehingga kita bisa murosalah gitu. Atau murosalah itu misalkan ke Zohron, ke kota-kota lain. DA mengirimkannya ke PCIM yang di sana, nanti PCIM yang menyetorkan langsung ke kantor universitas gitu. Nah gitu. Jadi mohon datanya nanti kalau akan dikirim data-data universitas tersebut, di samping itu ingin nomor murosalahnya, terutama nomor websitenya atau emailnya dari Imadah Qubul wa Tasjil. Gitu. Terus ini mohon bantuannya juga gitu. Apakah mungkin bisa kalau misalkan kita ingin daftar di Riyadh, itu bisa nggak Syekh, salah seorang Syekh di Riyadh itu dikontak, terus diyakinkan oleh saudara-saudara kita di Riyadh bahwa Darul Arqam itu layak untuk dibantu karena pesantren sudah demikian gitu. Ya maksudnya sudah terkenal, sudah maju gitu. Nah itu sehingga ketika kan di sana ada Robitoh Alam Islami, ada WAMI, tazkiyah dari lembaga yang ada di Saudi itu mungkin bisa diperjuangkan juga dari Indonesia. DA bisa saja mendapatkan ifadah atau tazkiyah dari kantor Robitoh Alam Islami yang ada di Jakarta, kantor WAMI Nadwah Al-Alamiyah di Syabab Islami yang ada di Jakarta. Nanti jadi tazkiyah itu menyertai dengan lamaran-lamaran anak-anak yang tamatan DA itu gitu. Nah itu jadi mohon informasinya tentang universitas-universitas keagamaan ya, selain Ummul Qura, selain Jamiah Islamiyah, selain Jamiah Imam Muhammad bin Saud. Sehingga anak-anak itu ya syukur-syukur diterima di universitas itu. Apakah tidak salah kalau kita anak-anak kita itu mengajukan lamaran untuk diterima itu ke beberapa universitas gitu? Itu aja. Ya banyak sekali lah, mungkin kita sambil berjalan aja di ini kan. Ya. Taib, tadi yang saya tangkap dan sudah saya catat juga Ustadz, yang pertama dari pihak DA meminta tolong kepada PCM untuk bisa menselaraskan antara DA ke Arab Saudi. Apalagi yang penting santri-santri dari DA bisa kuliah di Arab Saudi, entah dimanapun itu. Nanti S2-nya tinggal dipikir atau diselaraskan setelahnya. Kemudian untuk murosalah Ustaz, untuk murosalah sekarang disuruh universitas di Arab Saudi sudah memakai web Ustaz. Jadinya tidak perlu kontak atau tidak perlu yang namanya langsung tawasul ke imadah seuntulak. Seperti itu Ustaz. Kemudian untuk di Riyadh tadi di Universitas Fahad ya Ustaz, untuk itu dari PCM belum ada yang masuk di situ dan tidak ada anggota yang di situ Ustaz. Ya nanti kita usahakan dulu, semoga bisa ya, gitu Ustaz. Kemudian untuk WAMI atau seperti tadi, maaf tadi yang di terakhir yang disampaikan Ustaz tadi, itu koneksi saya terputus. Yang rekomendasi dari WAMI dan beberapa Robitoh Islamiyah, Alamiah ya. Nah itu tolong diulangi lagi Ustaz. Tadi koneksi saya putus seperti itu. Jadi begini Ustaz Dijang, saya punya kenalan lah orang-orang WAMI yang di Jakarta, perwakilan WAMI Jakarta. Terus juga Muhammadiyah bisa mengupayakan, Muhammadiyah kan sangat dekat erat hubungan dengan kerjasamanya dengan Robitoh Alam Islami.
Iya. Nah, itu jadi nanti surat-surat DA itu akan dikuatkan oleh rekomendasi dari lembaga tersebut. Nah, misalkan anak DA ingin melanjutkan ke Dohron, King Fahad University for Petroleum and Mineral. Nah, nanti diperkuat gitu oleh rekomendasi dari Robitoh Alam Islami Kantor Jakarta atau WAMI Kantor Jakarta gitu. Jadi itu bagi anak-anak yang ingin melanjutkan ke umum. Nah, anak-anak yang anak santri kita yang ingin melanjutkan ke mana? Ke jurusan agama, ya syukur-syukur kalau keterima langsung seperti Ustadz Ira ke Madinah atau ke Ummul Qura atau ke Jamiah Imam. Tapi kalau misalkan itu sulit, bisa nggak Ananda itu kita santri kita itu disebar permohonan masuk universitas di universitas yang baru. Yang penting bisa dapat S1 aja di sana. Apakah di Thaif, apakah di Qasim, Unaiza, atau di Hafub, dan semuanya kan banyak itu kota-kota baru di Saudi yang membangun universitas. Misalkan di Ar-Ar, di Tabuk kan itu pasti ada lah universitas terkenal. Kita ingin menebar mereka kalau yang berkemauan gitu ingin kita upayakan bantu semaksimal mungkin. Jadi begitu Ustaz. Oh iya Ustaz. Oke Ustaz. Berarti tadi di terakhir kita akan usahakan di WAMI ya. WAMI. Ini malah saya baru tahu Ustaz. Ya. Syukur atas ilmu-ilmunya ini. Bisa berkelanjutan ke teman-teman atau kader-kader setelahnya. Seperti itu. Nah, untuk universitas dekat Jamiah Islamiyah itu juga ada Ustaz sebenarnya. Namanya Thaibah. Universitas atau Jamiah Thaibah. Itu juga baru ternyata. Negeri atau swasta? Negeri Ustaz. Negeri. Ya, negeri, kalau bisa diterima di sana. Iya. Itu juga ada beberapa kenalan di sana. Saya bukan BCM tapi mungkin bisa kita tanya-tanyai lah seperti itu. Iya. Oke Ustaz, nanti insya Allah masukan-masukan dari Ustaz ini kita akan sampaikan ke ketua perkaderannya. Iya. Kemudian kita bahas lebih lanjut seperti itu Ustaz. Saudara bisa di luar itu enggak? Ada tambahan bisa? Hah? Masih? Ustadz Dirjan? Iya Ustaz. Ini mohon maaf agak keluar sedikit, nanti bisa dilanjutkan lah, bisa dilanjutkan. Oh iya Ustaz. Ini kalau dulu waktu saya di Riyadh itu kan ada beberapa lembaga gitu seperti WAMI, Robito yang mengeluarkan visa haji atau visa ziarah. Iya. Sementara di DA ini perlu kami sampaikan di sini itu banyak ustadz-ustadz, karyawan-karyawan yang sudah mengabdi di DA lah. DA bisa berkembang sekarang itu karena bantuan para ustadz yang sudah puluhan tahun gitu ya. Ada yang sudah 40 tahun dari awal DA berdiri 40 tahun lebih, ada yang sudah 30 tahun. Memang kami juga punya program, jadi yang sudah lebih 20 tahun itu diumrohkan. Tapi kan kalau umroh belum hajian nggak enak gitu. Nah itu kalau sekali lagi kalau ini agak keluar sedikit ada peluang, ada jalur untuk mendapatkan visa haji dari masyayikh, misalkan syekh di Medina atau dari lembaga-lembaga, ya untuk beberapa orang lah. Cuma sekedar visa hajinya saja. Adapun biaya-biaya dari keberangkatan dari rumahnya sampai kembali lagi ke rumahnya itu menjadi tanggung jawab masing-masing, tanggung jawab gitu. Dia barangkali lah ini ada keluar dari konteks itu masalah tadi pembelajaran gitu. Barangkali lah ngomong-ngomong gitu ada yang siap memberikan visa haji gitu untuk ustadz-ustadz, untuk para pembina-pembina yang telah mengabdi di pesantren puluhan tahun gitu aja. Gitu. Siap. Untuk visa haji mungkin bisa diusahakan nanti kita juga ada bagian yang namanya haji dan umroh. Majelis haji dan umroh itu aja Ustaz. Jadinya layanan untuk para rombongan haji atau rombongan umroh kita layani juga ada. Nanti insya Allah kita sampaikan ke teman-teman dari majelis haji dan umroh. Gitu Ustaz. Udah berkali-kali lah menunaikan. Kalau saya sendiri udah berkali-kali menunaikan ibadah haji gitu. Jadi kasihan kepada yang belum udah mengabdi lama di DA gitu. Kita beri kesempatan lah.
Itu nanti karena kalau harus menunggu 15 tahun di Garut ini, kalau menunggu dari sesuai dengan penjadwalan dari Kemenag itu 20 tahun gitu ya. Demikian. Ustadz Rizal, mohon maaf ada yang bertanya terkait profil jurusan fakultas. Kalau tadi kan lebih kepada beberapa universitas, supaya ada gambaran buat para santri, terutama apakah yang kelas akhir atau adik-adik kelasnya ingin mempersiapkan jauh-jauh hari terkait profil fakultas atau jurusannya baik agama ataupun umum. Barangkali Ustadz Rizal bisa menyampaikan gambarannya. Untuk umum ya atau semuanya Ustadz? Ya, gambaran umum agama dan umum Ustadz. Oh gitu ya. Apakah mirip dengan Indonesia? Agama dulu ya. Untuk agama dulu itu banyak sekali pilihannya. Tapi ada beberapa universitas yang lebih unggul di umum dan ada juga yang lebih unggul di agama. Nah, salah satu yang lebih unggul di agama itu ada fakultas yang namanya fakultas hadis. Ada juga yang namanya fakultas syariah. Juga ada namanya fakultas dakwah wa usuluddin. Kemudian ada fakultas al-mudhimah islamiyah. Ada fakultas lughah. Biasanya itu Ustaz. Nanti kalau di S2-nya baru pemasukan seperti tiarah, madzahib, kemudian ada firqah, kemudian ada beberapa jurusan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kemudian kalau di umum ya, di umum itu nanti banyak sekali pilihannya, sangat banyak sekali bahkan. Kalau di KU ya, itu di Jeddah, itu sangat banyak sekali. Bahkan tadi saya baca terakhir kali kemarin, itu ada sekitar 20-an jurusan yang siap menerima di fakultas umum. Kemudian untuk S2, S3 di sana, mereka tidak hanya untuk belajar saja, tapi mereka juga bekerja di bawah bimbingan dosen. Selain belajar, mereka juga bekerja di bawah bimbingan dosen. Jadi untuk mereka-mereka yang S2, S3 yang di KU Jeddah itu bisa langsung mengaplikasikan seluruh ilmu-ilmu yang didapat di kelas, kemudian dipraktekkan ke pekerjaan mereka bersama dosen-dosen itu. Seperti itu Ustaz gambarannya. Baik, terima kasih Ustaz. Dipersilakan bagi Ananda, santri atau para asatid yang lainnya jika ada yang ingin disampaikan secara langsung. Ustadz Yet Mulyana, apa ada yang ingin ditambahkan Ustaz? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami tadi saya kontak-kontak dengan Pak Ketua LP2M, Pak Dr. Maskuri, menyampaikan salam untuk kawan-kawan PCM Saudi yang telah bergabung, ya, berupaya ini memfasilitasi. Ya, sekarang Dawa Arkom ini berarti satu pintu untuk semua ini, Ustaz, yang di Saudi ini. Jadi pintu satu ini bisa untuk semuanya. Seperti yang sedang diusahakan ke Kairo oleh MBS Prambanan, ini juga diharapkan untuk memecahkan kesulitan harus muadalah. Nah, ini insya Allah dicoba apa mu'aliminnya atau MBS-nya. Tentunya yang memfasilitasi seperti PCM ini adalah punya andil besar dan harapan kami ini yang memang diinginkan. LP2M, para ustadz yang ada di Saudi, ini ketibanan persoalan besar. Ya, persoalan besar apa? Persoalan kebutuhan guru. Seperti halnya LP2M setelah berupaya untuk menyusun silabus, untuk menyusun kurikulum, sampai sudah dicetak jadi buku dan sudah distribusikan. Nah, di lapangan, di pesantren-pesantren itu mengeluhkan,
waduh kalau bahasa Arab kayak begini, jangankan santrinya, guru juga harus belajar lebih dahulu begitu. Nah, oleh karena itu kami memiliki 2 jalur untuk meningkatkan kompetensi ustadz-ustadzah. Nah, ini kami sudah mau menggulirkan dengan dikti bagaimana kalau kawan-kawan ustadz-ustadzah yang di pesantren itu diberi kesempatan beasiswa ke Timur Tengah, termasuk ke Saudi. Nah, ini tentunya apa yang 3 bulan atau yang 2 tahun, saya kira untuk memahamkan, membantu kawan-kawan para ustadz-ustadzah itu seperti itu. Nah, untuk itulah kami berterima kasih, walaupun baru buka pintu, ini sudah alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita bisa masuk kepada inti persoalan. Ini sudah beberapa hal yang disampaikan. Ini sangat membantu bagi kami, membantu wawasan yang tadinya kami harus mencari-cari sendiri. Ternyata alhamdulillah dari PCIM sudah membuka pintu memberikan informasi. Saya kira terima kasih. Sampaikan salam ke kawan-kawan di PCIM. Mudah-mudahan sukses semuanya belajar di Saudi. Sehingga menjadikan contoh teladan bagi kami, anak-anak kami di pesantren-pesantren, karena akan melihat itu kakaknya, sukses, berprestasi. Ini menjadi support untuk semangat belajar. Terima kasih Sadade telah memberikan kesempatan. Ustadz yang ada di PCM, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rijal, barangkali ada tanggapan Ustadz dari sesepuh kita Ayahanda. Iya Ustadz, iya Mulyana ya. Ya. Tadi juga menyampaikan muadalah yang sudah disampaikan. Nah itu juga sempat menemani Ustadz Fajar sama Ustadz Sahman. Ustadz Nasir ikut di gelombang pertama Ustadz. Tapi kemarin Ustadz Taufik sama Ustadz Nasir itu gelombang pertama. Tapi belum sempat menemani karena belum masuk di Universitas Islam Madinah. Masih membantu perkaderan di Indonesia kemarin. Nah, kemudian di tahun kedua saya alhamdulillah bisa membantu muadalah sedikit. Ustadz Fajar sama Ustadz Sahman berangkat sama Syekh Tariq dari Sudan itu. Kan MBS Jogja ada 3 syekh ya yang direkrut kemudian tinggal di sana. Salah satunya syekh dari Sudan itu ikut juga untuk muadalah di beberapa universitas, salah satunya di UIM. Karena ketika kita sudah muadalah, itu ijazah itu bisa masuk lebih enak. Kita tidak usah memakai ijazah dari negara. Jadinya cukup dengan ijazah pondok itu cukup karena sudah muadalah, sudah penyetaraan. Seperti itu. Itu baru diusahakan, masih belum makbul seperti itu. Oh gitu. Jadi MBS belum makbul sampai sekarang. Belum ada kabar Ustaz. Kan nanti kan ada ada seperti level-levelnya atau step by step-nya. Kalau sudah datanya sudah diterima, nanti langsung pengecekan dari pihak universitas ke pondok pesantren tersebut. Nah, seperti itu Ustaz. Kira-kira seperti itu. Ustaz, kami di EP2M membuat informasi itu 2 yang ke Kairo entah ini ke Saudi, ke Kairo, dan juga Ustaz. MBS dan Mu'alimin. Kan kalau secara tarikh usia yang paling itu kan Mu'alimin. Tapi kita mana saja yang mungkin ini sehingga bisa kesempatan dijadikan pintu gerbang masuk muadalah. Karena kalau LP2M untuk memuadalahkan semua pesantren yang jumlahnya ada 367-an kan banyak, berat sekali itu. Makanya katanya bisa asal 1 saja, hanya nanti melalui pintu itu kita bisa masuk. Makanya sangat terima kasih sekali dengan adanya bisa gabung, bisa komunikasi kepada kawan-kawan yang ada di PCM Saudi. Mudah-mudahan ini bisa jadi kenyataan impian kami itu. Kan
di pesantren para pengasuh itu kan harus mahir bahasa Arab. Kalau kayak di Garut, kami di Arkom, itu kemarin ada komentar sadai dari Pak Din Wahid yang di Belanda. Anak saya katanya pesantrenkan di Arkom, yang mahirnya itu bahasa Sunda katanya. Ini kan pukulan bagi kami. Saya kira tidak terlalu beda dengan pesantren yang lain gitu, Sad. Iya. Makanya ada program begini, apa mungkin bisa nih, mungkin ke Ustadz Aida. Saya dari dulu juga saya sendiri pernah ingin lagi tuh untuk meningkatkan kualitas berbahasa. Mungkin ada paket 3 bulan begitu. Jadi pisahnya bisa apalah gitu. Paket 3 bulan. Kan kalau di Saudi itu lebih gampang belajar bahasa Arab ketimbang di Indonesia. Kan penunjangnya apa? Di sana itu kan anak-anak kecil dan kakek-kakek bisa bahasa Arab kan. Kalau di Indonesia yang sudah S4 sudah sangat sepuh sekali kayak saya itu kan nggak bisa. Makanya belajar 3 bulan di Saudi itu akan lebih tepat, lebih cepat ketimbang bertahun-tahun di Indonesia. Ini untuk kemahiran berbahasa karena ini menjadi kunci. Daya tariknya pesantren itu apabila para pengasuhnya itu mahir berbahasa Arab begitu. Kalau tidak, apa bedanya dengan SMA begitu? Itu sadar. Irjal, ada tambahan nih. Aduh, maaf. Ya, nah, sadai nama. Ya, maaf. Kalau PCM yang di Mekah siapa? PCM di Mekah ada, Ustaz. Tapi beliau tinggalnya di Jeddah. Tinggalnya dekat ya. Jeddah sama Makkah kan Jeddah. Ya, kalau berkenan, maaf, tolong kunjungi kantor Robitoh Alam Islami di Ummul Jud, namanya Ummul Jud lah, dekat pabrik Kiswah Ka'bah di Ummul Jud. Tanyakan di mana lokasi Al-Ma'had Ali li'idadil a'imah wa du'at. Itu ada pengenalan Pak Yet 2 semester. Nah, 2 semester. 2 semester 1 tahun. 1 tahun. Nah, 1 tahun. Dan itu bisa sambil menunaikan ibadah haji. Nah, gitu. Kepada ustadz-ustadz yang sudah berpengalaman, lama mengabdi di pesantrennya masing-masing, LP2M bisa memberikan rekomendasi untuk diterima di ini. Nanti itu kan milik Robitoh. Jadi PP Muhammadiyah bisa bekerja sama dengan Robitoh untuk memaksa, maaf sekali lagi untuk memaksa menerima supaya Ma'had Ali itu menerima gitu. Itu bisa Pak, sangat bisa. Bagus itu. Sekali. Jadi itu punya asrama tersendiri, ijazah. Saya dulu pernah 1 tahun di sana. Ma'had Ali, Al-Ma'hadul Ali li'idadil a'immah wa du'at, milik Robitoh Alam Islami. Itu 2 semester Pak. Lokasinya di Mekah. Terus di King Saud University, cuma ini negeri, Robitoh kurang berperan kalau ke negeri. Ya, ada juga 1 semester, setengah tahun gitu. Itu guru-guru juga gitu. Lebih singkat itu Pak, ya, lebih bagus tuh. Ya, itu jadi silahkan aja itu dimanfaatkan. Namanya apa Ustaz? Yang 1 semester lagi ya Ustaz? Yang di mana? Yang tadi 1 semester apa? Yang semester itu tadi 1 semester. Yang lebih singkat dari Tadribil Mu'allimin. Daurah Tadribil Mu'allimin. Itu milik Lembaga Bahasa Arab King Saud University. Tempatnya di mana Ustaz? Di Riyadh itu. Kalau itu di Riyadh. Wah, itu tuh kan saling tukar informasi Ustaz tuh. Nah, jadi daurah. Iya Ustaz. Kalau karena saya di sana tahun Ustaz, belum tahu apa-apa Ustaz. Apakah ini tadi kata Ustadz Irja, apakah Thayyibah University itu ada nggak program seperti itu gitu? Oh gitu. Program ya. untuk itu kayaknya belum ada Ustaz kalau di Thayyibah itu. Oh gitu. Karena programnya langsung S1. Terus maaf Ustadz Irja terlalu banyak meminta nih, maaf lah terlalu banyak ini. Kalau ada syekh atau siapa yang berkunjung ke Indonesia, tolonglah supaya mampir ke DA gitu. Wah, supaya mampir ke DA lah, bersilaturahmi dengan kami ini ngomong bahasa Arab gitu kan gitulah. Tolonglah. Ini insya Allah DA mau ngizinkan sur bahasa Sunda mah tidak akan memalukan lah. Nanti dia lem dengan dodol dengan dodol kalau gitu. Ya. Jadi tolonglah rekomendasikan kami gitu. Kalau ada teman-teman yang mau ya piknik lah ke Garut, tolong mampir ke pesantren kami gitu. Ini namanya Darul Arkom. Mudah-mudahan nanti beliau-beliau itulah yang membantu perkembangan pesantren ini. Ya, bagus Pak. Oh, sadisal itu.
Cari yang kesempatan meningkatkan kualitas itu yang 3 bulan, yang 2 bulan kan cukup itu. Sebab di situ banyak penunjang, Pak. Ini yang di Mekah itu 1 tahun, 2 semester. Wah, iya. Itu milik Robito. Jadi kalau sudah dapat datanya, kita akan mentes. Kita akan meminta jatah LP2M atau pimpinan pusat Muhammadiyah berhak meminta kepada Robito misalkan 5 orang per tahun. Wah, itu atau berapa? Dari berbagai pesantren lah, gitu kita ini kan. Ya. Siap Pak. Iya. Tapi kalau yang di Daurah Tadribil Mu'alimin tadi, itu harus ke King Saud itunya. Harus ke King Saud. Maksudnya kalau ada teman kita yang di Riyadh itu bisa main-main ke King Saud. Oh gitu, iya. Betul lah. Banyak PR-nya Sadijal itu, banyak PR. Ya, sekalian minta bantuan, tolong ambilkan ijazah saya di King Saud University belum. Pak, masih ada tunggakan Sadai itu. Ya. Kalau di Mat Ali itu bisa belajar bahasa Arab atau untuk mutawasid? Enggak, itu sudah apa? Sudah S1 lah. Sudah S1. Sudah S1. Kemudian itu ada ini. Takmilnya di situ atau penguatan lesson. Diplom Ali. Diplomnya di situ. Diplomnya di sana. Jadi kepada ustadz-ustadz yang sudah berkecimpung di pesantren masing-masing di pesantren Muhammadiyah untuk memahirkan bahasa Arabnya dan itu masuklah ke sana sambil bisa menunaikan ibadah haji. Sambil bisa menunaikan ibadah haji karena 2 semester itu pasti ada dalam rangkaian musim haji lah pasti. Betul, Ustaz. Wah, kemudian pertanyaan lagi tuh, Daurah Tadribil Mu'alimin tadi itu juga untuk mubtadiin atau sudah mutawasid? Itu biasanya diperuntukkan untuk guru-guru yang sudah berkecimpung di pesantrennya masing-masing di Indonesia. Itu juga seperti Mat Ali juga berarti ya? Kok balik bertanya dari Ustadz jangan nanya ke saya gitu? Iya dong Ustaz. Karena saya baru setahun Ustaz di sana Ustaz. Mungkin itu bagi Ustadz yang S1 itu pasti S1. Ya, kita maaf Ustadz Ilja, tolonglah didata pesantren, universitas-universitas yang ada di Saudi. Berbagai peluang kita akan masukin. Jadi kata tadi Ustadz Yed itu melalui pintu DA inilah terbuka untuk semuanya gitu. Kita bantulah yang lainnya gitu ya. Jadi untuk masuk ke universitas, kelebihannya universitas di Saudi itu yaitulah tadi sholat berjamaahnya, memelihara jenggotnya, nilai akidahnya bisa kurang kalau tidak ada jenggot gitu. Kalau tidak melihara jenggot, nilai akidah 10 juga bisa diskon jadi 7 Pak Haji. Ya. Sholat berjamaah, mukafaah bisa kurang. Kalau sholat berjamaahnya itu kan gitu ya, di Madinah masih begitu. Enggak, Ustaz. Itu apalagi rumor itu, Ustaz. Apalagi kalau merokok dikurangi ya. Kalau merokok itu dia di blacklist. Diusir. Rokok di denda, Ustaz. 200 real sekarang. Masya Allah itu. Jadi gitu mohon maaf melalui PCIM ini kita ingin mendapatkan data semaksimal mungkin, selengkap mungkin tentang universitas-universitas yang bertebaran. Sekali lagi yang bertebaran di Saudi Arabia. Karena dari mulai Jauf, dari mulai Ahsa, dari mulai Baha, Abha, Ar-Ar, wilayah Saudi itu luas sekali. Itu sudah banyak universitas-universitas baru. Tolonglah kami dikasih apa ya data-data universitas tersebut dan untuk terutama silahkan dikirim ke LP2M pusat Pak. Ya. Gitu. Sadai itu PR-nya kan banyak, tapi harus memberi RP-nya kan ke sana itu jauh pakai taksi pakai apa. Sadijal nanti kontak aja kita di sini. Jadi untuk itu mungkin bisa kita lakukan setelah pandemi selesai Ustaz. Iya. Karena saya juga masih di Indonesia dan banyak sekali teman-teman PCM sudah di Indonesia, Ustaz. Ustaz Dirjan yang di Madinah nggak perlu pakai RP, itu sekali ngebimbing jemaah umroh juga sudah banyak gitu. Iya, Ustaz. Sekali ngebimbing mutawif itu insya Allah sudah banyak, bukan RP lagi rial di sana. Itu tahu aja Sadai mah. Pengalaman Ustaz itu. Pengalaman. Ya, apa sudah cukup? Atau mungkin dari teman-teman santri ada yang ya.
Ustadz Rizal, kalau perlu Ustadz Yed, ya tolonglah dilengkapi data-data tadi yang tersampaikan. Nanti kalau perlu dengan LP2M Pusat kita ini. Siap. Difasilitasi. Jadi kan LP2M Pusat pernah dengan mana? Dengan PCM Mesir. Ini sekarang PCM Saudi, dipersilahkan lah. Ya, siap Pak. Baik, terima kasih Ustadz Rizal. Mohon maaf ini pertanyaannya begitu banyak Ustadz, malah menjadi PR buat Ustadz Rizal dan kawan-kawan. Paling kenapa kita menyampaikan banyak hal, kita merasa tidak canggung Ustadz. Karena PCM adalah keluarga kita bersama, ya mungkin apa yang disampaikan ayahanda dan sesepuh kita itu adalah aspirasi dari pesantren-pesantren Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Itu mungkin kira-kira mewakili Ustadz untuk mohon disampaikan ke rekan-rekan PCIM bahwasanya pesantren-pesantren Muhammadiyah ingin lebih banyak berkomunikasi, bersilaturahim lagi dengan PCIM Arab Saudi. Mudah-mudahan informasinya senantiasa update, peluang-peluangnya tersampaikan kepada kami seluruh pesantren Muhammadiyah di Indonesia. Mohon maaf Ustaz, banyak yang ditanyakan. Insya Allah untuk nanti masalah saya semisal ada informasi lebih lanjut atau saya mendapatkan atau mencari informasi, nanti mungkin saya kabarkan ke siapa ya? Ke saya ada Suryadi saya Ustaz. Oh gitu Ustaz. Oke Ustaz. Nanti saya sampaikan ke antum ya Ustaz. Ya, insya Allah untuk masalah ke santri, informasinya akan kita teruskan. Informasi-informasi lengkapnya, tugas kami di sini lebih kepada membimbing supaya betul-betul santri siap. Ya. Santri juga mungkin terkait masalah-masalah biar kami yang mengatasinya. Intinya santri lebih difokuskan hafalan Al-Qur'annya, bahasa Arabnya, niat dan azamnya untuk menuntut ilmu ke Arab Saudi supaya kuat, sehingga tidak banyak dipusingkan dengan informasi-informasi baiknya bagaimana. Insya Allah informasi yang dari Ustadz Rizal dan yang lainnya secara non formal mungkin ke depan akan kami sampaikan kepada santri. Mungkin itu barangkali santri tidak banyak bertanya ke antum, tapi ke kita banyak bertanyanya. Insya Allah sudah kita cover ya seluruh pertanyaannya itu. Terima kasih Ustadz Rizal. Barangkali ada yang disampaikan untuk terakhir nih. Sudah Ustadz, insya Allah cukup. Ya, cukup. Terima kasih Ustadz Rizal dan kepada seluruh bapak-bapak, baik asatid ataupun orang tua santri yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan informasi-informasi terkait perkuliahan yang ada di Arab Saudi sudah lengkap dan bermanfaat, ya, dijadikan acuan untuk anak-anak santri terutama yang sudah mulai ya menetapkan azam ingin kuliah di Haramain di Arab Saudi. Mudah-mudahan anak-anak santri semuanya diberikan kesehatan, kekuatan, ya kecerdasan, dan orang tua memberikan dukungan yang penuh. Kami para asatid juga diberikan kekuatan untuk senantiasa membimbing. Doa insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Baik Ustadz Rizal, mohon maaf acara mungkin dari awal sampai akhir sudah cukup barangkali. Alhamdulillah bisa berjalan baik dan lancar. Salam kami untuk rekan-rekan di pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Arab Saudi. Para ibu, para bapak, hadirin tamu dengan sekalian, anak-anak santri yang kami banggakan. Alhamdulillah, mari kita tutup acara ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.